Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ini hari 17 Agustus 1945 adalah momentum sejarah sebuah revolusi kemerdekaan bangsa Indonesia yang dipetikkan oleh kelompok anak muda, kemudian diaminkan oleh kelompok tua, maka Amerika kita linggis, Belanda kita usir, penjajah kita usir, termasuk antek-antek Irlander kita injak lehernya. Maka dari itu, suara petik merdeka ini harus sampai ke Istana Negara di IKN. Merdeka! 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 Oke, terima kasih. Tepuk tangan. Yang saya hormati, senior-senior saya, para inisiator, ada Pak Eko, Mbak Syahganda, Bang Jadi, Bang Edi, kemudian Bang Dharma, senior saya di Forum Omnibank, Hatta Tadiwa, kemudian beberapa senior-senior, ada Pak Jumhur sebagai inisiator dari gerakan ini. Ini gerakan baru dibentuk 1 minggu lalu, gitu. Jadi Bang Eko panggil kita, ayo kita silaturahmi di UBK, mengenang ibunda kita tercinta, Rahmawati Soekarno Putri. Ngopilah kita di sana. Akhirnya muncul gagasan, kita bikin logo, kita bikin konsep, kita bikin rencana untuk kumpul di momentum hari kemerdekaan agar kita merdeka dari jeratan yang dibuat oleh rezim-rezim tidak bertanggung jawab ini. Dan alhamdulillah dalam waktu 1 minggu bisa terrealisasi, dan insya Allah kita matangkan lagi agar orang-orang yang sudah berjuang, mohon maaf, orang-orang yang dimakar ini, mungkin media bisa kutip, orang-orang yang dituduh makar dan dituduh represi pemerintah ini bukan orang-orang yang tidak punya kapasitas. Di sini orang profesor, doktor, akademisi, purnawirawan, mantan birokrat seperti Bang Jumhur, gitu, mantan menteri, gitu, dituduh. Baik, kita sebagai aktivis, pemimpin mahasiswa, dituduh makar, kita nggak punya senjata, dituduh makar gitu loh. Kalau Bang Narto bolehlah sedikit, sedikit gitu. Kalau beliau, tapi kalau soal Zainuddin yang hanya bisa menulis, mengkritik, membangun ide bagaimana mencintai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dikandangi di Makobrimob 4 bulan, itu rasanya tidak masuk akal. Anaknya lucu, imut, dituduh makar. Gila rezim ini, serius. Apa rezim ini? Gila rezim ini. Saya rasa ini kita berkumpul bukan untuk menumbangkan rezim, tapi kita akan bernegosiasi dalam rangka kemaslahatan agama, bangsa dan negara. Di tengah geopolitik dunia memanas, Ukraina, Rusia, kemudian sekarang ke Asia Pasifik, sekarang proksi sudah berjalan di negeri kita. Saya rasa kalau kita tidak bersatu dan tahanan-tahanan makar yang punya kapasitas ini tidak dirangkul oleh negara untuk berbicara solidaritas bersama, yakin dan percaya, ekonominya akan runtuh, politiknya akan runtuh, budaya ini akan runtuh, yang akan terjadi, yang kaya akan diinjak-injak sama revolusi rakyat. Jangan sampai terjadi. Kita yang ramai, betul. Apalagi saya lihat Pak Sunarko tangannya udah gatal dari tadi. Betul, mana Pak Soni? Pak Soni, waduh. Kalau dia merdeka. Tapi saya salah di musala, Pak Soni cubit terus. Dan ayo gerak, gitu. Kita angkat ini lautan menjadi daratan. Jadi kata beliau tadi. Oke, siap. Bagaimana? Barisal kabar, siap. Karatnya, siap berjuang lagi. Pokoknya karatnya kita siap viralkan lagi Indonesia. Bahkan ke alam gaib pun kita viralkan bahwa kita sedang berjuang lagi. Insya Allah. Oke, insya Allah kedepannya habis ini kita bermusyawarah, kita bikin rancangan acara yang lebih besar. Begitu Bang Syahganda? Siap. Gitu. Karena setelah saya telusuri Pak, adik-adik saya mahasiswa itu ada ratusan yang jadi korban. Gitu. Serius. Di Kendari ada 2 adik kita yang kena peluru tajam dan mati. Siapa yang harus bertanggung jawab itu? Kemarin di Bawaslu waktu kita memperjuangkan 08. Lihat, 2019 adik-adik kita yang masih unyu-unyu itu ada yang mati Pak.
semua perjuangan kita tidak boleh disia-siakan sang pemenang sekarang. Betul? Sang pemenang harus mengingat bahwa kemenangan dia tidak lepas dari tali sejarah para orang-orang korban seperti kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! Hadirin sekalian, acara selanjutnya ialah sambutan dari Mayor Jenderal TNI Purnawirawan Sunarko. Kepadanya disilakan. Ini kita lengkapi, ya kan? Buat panas toh ada darah segala tabahan, ada Ruslan Buton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Nah, terima kasih kepada pembawa acara. Tapi sebenarnya pembawa acara ini bisa saya protes, ini menunjuk saya nih. Nggak tahu kenapa saya suruh bicara gitu. Cuma tadi yang pertama saya mau menjelaskan apa yang disampaikan tadi Jainuddin. Saya bukan penyelundup senjata. Sekarang saya buka. Itu rekayasa. Senjata rusak dikirim kemari, belum saya ketemu, tapi katanya kirim ke saya. Padahal yang megang dari sana. Dan itu senjata rusak. Jadi kalau dipamerkan oleh si Tito, si Miranto, segala macam itu fitnah. Karena senjata saya itu senjata rusak. Dan itu bukan senjata. Ini bukan senjata yang katanya buat nembak rundo itu. Karena itu sisa perang Kamboja, diambil gerilyawan gerilyawan itu Thailand Selatan, kelompok Thailand Selatan kirim ke Aceh, udah bobrok gitu. Kemudian ada yang lucu, ini saya sampaikan aja sih, biar aja karena udah kebetulan dipancing ke Mas Indonesia. Waktu saya ditahan di Guntur, datang 2 kolonel suruhan Kababinkum atas perintah Panglima TNI, panglimanya si Hadi. Datang itu 2 kolonel. Saya masih ingat namanya, satu kolonel CPM Bambang Suparyanto, satu kolonel Hukum Santoso. Datang dia, Pak, saya bawa draft konsep surat untuk Bapak tanda tangani. Surat apa? Surat Bapak karena apa? Sebagai pensiunan masih punya hak untuk dibantu oleh disiapkan ini penasihat hukum atau kuasa hukum dari Mabes TNI. Dia bawa gitu. Gua sudah punya lawyer, dia bilang gitu. Pulang aja. Tidak saya tanda tangani, Tapi besok waktu saya dilepas, Sunarko dibebaskan atau dari tahanan karena jaminan dari Panglima TNI gitu. Padahal surat kuasa dia nggak saya tanda tangani. Termasuk ada surat kuasa dari Luhut yang saya tolak juga lewat seorang bintang 3. Pulang aja kau, gua nggak butuh jaminan lawyer satu dari Luhut, satu dari Panglima TNI. Tapi begitu saya dilepas, running tag-nya TV1 mengatakan Mayor Jenderal Purnawirawan Sunarko dibebaskan bersyarat dan lain sebagainya atas jaminan Panglima TNI dan atas jaminan Luhut Binsar Panjaitan. Gitu. Bingung kan? Orang yang saya nggak pernah ngasih ini. Dan saya sampai sekarang ini statusnya tersangka nih. Rehabilitasi. Nah itu saya jadi biar tahu rekayasa yang dilakukan, hanya bukan rekayasa saja. Saya masih mending. Itu Habib Rizik itu rekayasanya kayak apa itu coba? Di mana salah dia? Cuman bilang gua sehat. Gua bilang sehat, tapi besok sakit. Bisa saja. Saya sekarang bilang sehat, besok mati juga masih bisa kan? Apalagi bilang sehat, besoknya sakit. Ya, itu rekayasa. Nah inilah rejim pemerintah yang harus kita lawan. Nah itu satu. Yang kedua tadi pembawa acara mengatakan ini apa ini?
kita kumpul pertama, susun organisasi, tapi nanti kita lanjutkan, apa katanya, nggak jelas gitu kan. Nggak tahu kalau nggak jelas-jelas saja gitu. Nah, gitu. Karena memang menurut saya rezim ini ya pecek, ya budek, yang dablek. Di medsos itu sindiran, makian, apalagi hujatan. Apa pernah didengar? Apa pernah digubris? Bahkan teriakan kalau kita demo di lapangan nggak ada yang didengar. Jadi kesimpulannya rezim ini memang harus dikepruk, gusur, ganti. Nah tapi pembawa acara malu-malu nyebutnya kan itu. Tapi untuk ngepruk itu kita harus cari kekuatan, Pak. Nah, gimana kita ngumpulin kekuatan itu? Tapi di sini ada Panglima Trimatra, ada Panglima FPI, anak gua ini. Kalau saya ini Panglimaan gitu kan. Nah, gitu. Mudah-mudahan. Iya sekali lagi, ini rezim tidak memban, tidak bisa disindir, tidak bisa dibentak, tidak bisa diingatkan. Ini negeri punya bersama gitu, enggak dengar dia pikir, dia kira negara ini punya dia sendiri sama kroninya saja gitu. Kita ini numpang gitu. Jadi kesimpulan saya ini kesimpulan pribadi, orang ini nggak bisa diomongi, nggak bisa dibentak, nggak bisa diludahi gitu. Harus ditendang. Nah, untuk tendang itu kita harus butuh kekuatan. Kalau enggak kita punya kaki yang patah gitu kan. Nah, simpulkan aja sendiri. Itu kesimpulan pribadi saya. Ya mari setelah ini kita memperbesar, memperkuat diri. Kalau enggak, rupanya dunia ini memang enggak jauh beda juga dengan dunia binatang. Siapa kuat yang menang gitu. Betul kan? Betul. Padahal ini dunia manusia gitu. Tapi nyatanya enggak jauh beda juga gitu. Nah mungkin itu aja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan tadi yang dikatakan oleh Zainuddin tadi bisa disampaikan kepada adik-adik mahasiswa. Karena dari tahun 45, 66, 98 itu motor mahasiswa. Tapi begitu tahun 2019 motornya emak-emak. Malu juga saya. Bapak-bapak malu ya. Apalagi ini mahasiswa. Terbalik. Ingat 45, 66, 98 motor kekuatan utama mendobrak rezim adalah mahasiswa. Tapi 2019 sudah berbalik ke mama. Saya berharap 2024 ini mahasiswa kembali ambil alih. Siap, kita yang tua ini siap. Coba tanya Pak Munarman, tanya Pak Ruslan Buton, siap nggak sih? Biar bincang-bincang masih siap kan? Mudah-mudahan. Sekali lagi, mudah-mudahan persaudaraan Tapol Napol 2014-2024 ini bisa jadi wadah yang memelopori pembentukan kekuatan untuk kembali rakyat mengambil alih kehidupan bernegara sesuai dengan konstitusi yang kita punya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah sambutannya udahan. 2 menit panjang lagi kita ditangkap lagi makar semua. Oke, selanjutnya kita minta siapa? Bang Jumhur Hidayat ya? Iya Pak, Sebagai betul. inisiator, kita dengarkan mungkin agak lebih halus, lunak. Barangkali, mudah-mudahan. Monggo. Lunak. Bismillahirrahmanirrahim. Para senior, jenderal-jenderal dan aktivis yang telah mengorbankan jiwa raganya untuk perjuangan demokrasi dan konstitusi. Selamat sore. Salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ini dapat penugasan aja sebetulnya. Sebenarnya yang paling berhak untuk ini tapi ditugaskan oleh Dr. Saganda, ya sudahlah. Kita ada tugas lain. Jadi saya memang ikut rapat-rapat, inisiator benar. Jadi there is no sacrifices is wasted. Tidak ada perjuangan pengorbanan yang sia-sia. Dari tahapan panjang perjuangan ini mungkin kita baru di tahap awal atau tahap pertengahan, kita belum tahu, dan memang perjuangan masih panjang. Dan alhamdulillah kita semua masih waras, tidak menjadi ayam sayur, bahkan kita semakin galak ya kan terhadap komitmen kita untuk mencapai cita-cita itu. Karena tidak sedikit yang Rendra itu punya sajak begini. Sangkar besi bisa merubah Raja Wali menjadi
burung nuri. Kita dari Raja Wali di penjara jadi Garuda, ya kan? Dan ingin memerdekakan Indonesia semerdeka-merdekaan yang sejati. Jadi bukan jadi burung nuri, bukan jadi ayam sayur. Dan bahkan bisa sebaliknya sekarang, Pak Munarman. Seringkali jabatan, kedudukan sedikit, protokoler yang menggiurkan, punya uang sedikit, bisa merubah dan banyak sekali merubah Raja Wali menjadi burung nuri. Burung emprit. Jadi orang tadinya galak, begitu berkuasa lupa sama yang awal perjuangannya. Sehingga manut kepada oligarki hitam atau oligarki yang mensetir ini semua. Dan insya Allah kalau suatu hari kita berkuasa, ya, kan begitu kira-kira kan? Satu hari kita berkuasa, kita nggak tahu kapan ya kan? Pokoknya satu hari kita berkuasa, kita tetap akan menjadi Raja Wali, bahkan menjadi burung Garuda yang memastikan kita tidak akan terhipnotis dengan fasilitas jabatan dan sebagainya. Karena bagi kita kekuasaan itu seharusnya menjadi instrumen bagi kita untuk mengoperasionalkan idealisme kita, bukan untuk kenikmatan hidup kita. Jadi kalau kita jadi presiden, jadi apapun di pemerintahan, itu kita ada dalam rangka perjuangan. Nah, ini yang salah, jadi menteri, jadi kepala badan, jadi presiden, jadi apa, mikirnya itu satu kinerja salah. Tapi insya Allah itu ke depan mudah-mudahan tidak begitu, kita berharap tidak begitu. Kalau ada pejabat-pejabat yang masih mempersepsikan kekuasaan sebagai satu kenikmatan dan rezeki untuk pribadi dan golongan dan keluarga, maka sebaiknya kita tendang dari sekarang orang-orang itu dari muka pemerintahan ini. Kira-kira begitu ya. Jadi kira-kira itulah, bismillah, kita adalah golongan orang-orang yang terpilih karena kita berada betul-betul di dalam garis perjuangan. Terima kasih. Billahi fisabilil haq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Merdeka! 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 Jangan bawa pulang ini. Ya, ternyata tidak semulus yang saya perkirakan. Masih galak juga. Sekarang kita masuki acara yang termasuk inti, yaitu kita mau dengar ini, kita ngumpul-ngumpul ngapain. Maka kita serahkan forum ini, waktu, tempat ini kepada sang biang provokatornya, Dr. Saganda Nainggolan. Kita sambut, takbir, Allahu Akbar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, sesungguhnya acara membuat perseroan tapol-napol ini awalnya saya gagas dengan Profesor Egy Sujana. Cuman Egy sama saya lama-lama karena makin tua nggak jelas. Egy ya? Hah? Ya kan? Egy ini kira-kira 10 tahun atau 7 tahun di atas saya. Jadi kita pikir-pikir, oh kita buat ini supaya solid. Tapi ternyata orang tua itu cuman lepas di pikiran. Nah ketika ini saya diskusi sama Mas Eko, ada muncul anak muda namanya Jainuddin Arsad tadi, itu langsung jadi kenyataan. Kita bisa kumpul. Jadi kita yang tua-tua memang harus sadar bahwa nanti teman-teman ini, yang muda-muda ini, banyak yang muda-muda juga di penjara, ya seperti Rijal lebih muda dari kita, dan lain-lain ya, ada Doradong lu, sama saya lama di ini, nggak ada yang tahu bukan Doradong, karena dia mainnya di digital, di ini, di apa, di IT, ya, itu banyak yang gitu-gitu, kita kasih mereka yang ke depan melakukan aksi-aksi daripada pikiran-pikiran kita. Terima kasih kepada bapak-bapak yang hadir di sini, terutama Mas Roy Suryo yang saya anggap cukup hebat juga dalam membuat dirinya di penjara. Iya, maksud saya artinya sampai segitunya Jokowi ketakutan dibuat di Borobudur itu wajah Jokowi itu, ya kan? Ada teman saya Ruslan Buton, ya di sini Pak Bu Ratna, Sarumpayat dan lain-lain, Jamran nama Rijal, Eko, ada yang lain yang nggak terkenal mungkin seperti Elda dan lain-lain, misalkan Hilda ya. Itu kita banyak yang nggak terkenal. Bunda Mary terkenal juga, cuma di Lampung nih, jauh-jauh dari Lampung kemari.
Ya di belakang juga ada Akbar Hussein dan teman-teman Jalip Pitung, Egi, nunduk-nunduk. Egi harusnya depan juga, Egi deh. Coba cari kursi dong satu buat Egi, kalau nggak kualat kita. Nah, tujuan daripada kita ngumpul di dalam persoalan Tapor Napoli pertama adalah kita ini sebagai simbol daripada kebiadaban rejim Jokowi. Ya. Karena apa? Karena Jokowi ini banditnya Jokowi, ya. Yang dipenjara di zaman Soeharto, saya, Jumhur dan teman-teman lain, Munarman sebagai direktur LBH, itu menjadikan jalan buat dia dalam demokrasi itu, Jokowi bisa jadi presiden. Kalau nggak ada, itu semua hierarkinya Soeharto sampai sekarang, ya Mas Eko di Gerakan Marhen, kita membuka jalan, kita tumbangkan Soeharto, muncullah demokrasi, Jokowi jadi presiden. Ketika dia presiden, dia tangkapin kita semua, kan gila dia. Gila. Harusnya dia itu menjaga demokrasi itu supaya apa? Supaya bangsa ini bisa maju. Ya, jadi kita ini simbol. Pertama, kita ini simbol daripada korban kebiadaban dan kegilaan Jokowi, supaya kita ini bisa mengingatkan siapapun rejim-rejim berikutnya, lu jangan ikut-ikutan gila. Itu yang pertama. Yang kedua, apa yang kita inginkan daripada silaturahmi agar melanjutkan perjuangan. Walaupun misalkan katakanlah yang bergerak nanti generasinya Jenodin, tapi kita tetap mungkin harus memberikan inspirasi ya tentang perjuangan itu. Ya, sekarang ini Indonesia betul-betul dihadapi situasi di mana rakyat kita itu dikasih 50.000 sampai 500.000, disuruh politik dinasti, disuruh apapun mau. Coba imajinasi, ya misalkan gerakan intelijen asing, ya CIA, Mossad, apa segala datang ke Indonesia, melakukan proxy war, kan dia udah gampang hitungnya. Rakyat Indonesia dikalikan aja 100.000. Apapun dia bisa kuasain di Indonesia ini. Ya, dengan proxy-proxy ya, misalnya korporasi apa, korporasi Freeport, korporasi apa, mereka gampang kuasain kita. Karena rakyat kita udah berada pada titik yang paling lemah. Paling gampang dibeli. Harganya itu gampang dibeli. Nah, oleh karenanya kita di sini dengan kita ini sebagai simbol kekuatan perubahan, kekuatan pikiran, kekuatan cita-cita bangsa ini kita lanjutkan. Nah, kita harus mengingatkan terus. Jadi Prabowo Subianto temannya Pak Danjen Kopassus ini, jadi sama-sama Danjen Kopassus dengan Pak Narko Prabowo ini, kita harus ingatkan ke depan. Ya Jokowi 2 bulan lagi ya tentu kita akan minta supaya dipenjara kan, kita buat ini kita teman-teman ahli hukum yang dihimpun oleh beliau ini nanti Egy Sujana apa segala, pasti ada kesalahan dia banyak. Ya, kesalahan demokrasi, pelanggaran HAM, pelanggaran korupsi apa pasti dia ada. Dan kita akan tuntut dia untuk dia masuk penjara. Ya kan? Itu misalkan untuk Jokowi, tapi untuk Prabowo saya mengajak teman-teman itu melihat langkah dia. Ya, karena kita nggak mungkin misalkan tiba-tiba sekarang juga Prabowo-nya kita benci. Ya, dengan alasan seperti Refli Harun. Refli Harun ya, saya ngomong ini karena Refli Harun di channelnya juga suka ngomong gitu. Saganda itu membabi buta udah mulai dukung Prabowo. Bukan, enggak. Saya bilang sama Refli Harun kemarin saya ceramah di BEM Universitas Muhammadiyah Jakarta pada saat pelantikan. Refli, lu salah. Karena Prabowo itu belum jadi presiden, dia belum ada kebijakan. Kita belum jadi korbannya, masa kita udah musuhin dia? Gila juga kita. Enggak bang, ini kan gini, dia kompromi. Ya itu kan setelah dia mau kompromi sama Jokowi. Kita kan nggak mau kompromi. Tapi menurut saya, kita ini, lembaga ini nanti, usul saya, akan menilai apabila dia sudah melakukan kesalahan dong. Ya, dia misalkan 100 hari Presiden Prabowo. Apakah Presiden Prabowo 100 hari itu memasukkan nggak? Satu, ya kan? Melakukan rehabilitasi politik terhadap semua tapol-napol. Dan mengeluarkan di penjara Gus Nur dan lain-lain yang masih ada di penjara. Nah kalau itu dilakukan Prabowo, dan mudah-mudahan ini sampai, karena saya menyampaikan ini kepada Profesor Dasko, mohon maaf nanti jangan ada yang curiga ya, saya terbuka aja. Saya udah ketemu Dasko, atas fasilitasi teman SD-nya ini, Jumhur Hidayat. Saya bilang sama Dasko, Prof, saya ini di penjara, teman-teman saya di penjara. Tidak ada kesalahan kami. Dia bilang, bangsa Ganda kumpul aja, dia bilang. Nanti itu direhabilitasi semua, dia bilang. Nah, kita percaya nggak percaya, kalau buat saya sih nggak ada hubungan personal. Saya sama Dasko hubungan nanti saya minta sama beliau,
teman-teman tim hukum, Munarman ini ahli hukum bukan direktur LBH, ini ahli hukum. Egy Sujana profesor hukum, temannya Dasko juga. Egy bukan saya, teman Dasko. Ya Gi, ya kan? Masukkan ini kita, apa namanya? Draft Kepres, minta supaya Kepres itu masuk aja tuh Pak Alfian Tanjung. Maksud saya itu Kepresnya langsung minta rehabilitasi. Setuju nggak kita rehabilitasi semua? Setuju ya? Iya dong. Iya, iya. Karena saya kemarin mau daftar di KPK. Ya, saya mau daftar di KPK kemarin pas pembukaan pendaftaran. Nggak bisa daftar saya. Karena apa? Karena di situ syarat pendaftaran tidak pernah dihukum penjara. Itu nggak bisa gitu. Ya udah, apa boleh buat. Nah, makanya saya berharap nanti kita direhabilitasi. Jadi perjuangan kita itu adalah yang ketiga perjuangan rehabilitasi, yang kedua menjaga sebagai avant-garde untuk memperjuangkan demokrasi, keadilan sosial di Republik Indonesia. Ya, mudah-mudahan itu bisa kita sepakati. Tidak ada di sini agenda tersembunyi. Saya paling dari zaman mahasiswa tanya Jumhur nih sama-sama di penjara di zaman Orde Baru kami. Kita tidak punya agenda tersembunyi. Saya tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Prabowo, tidak bisa dibeli oleh kekuasaan Jokowi dan lain-lain. Jadi kalau kita ini harus membangun namanya mutual trust. Kita tidak boleh terpecah belah, semuanya kita bicarakan bersama-sama. Ya, jadi kita ini itu. Kalau kita mau lewat lagi ke agenda politik, ya, seperti tadi misalkan persekutuan politik dengan kelompok pemenang pemilu dan lain, menurut saya sih itu kita bicarakan nanti. Itu agendanya mesti disepakati. Tapi yang sekarang kita sepakati pada hari ini adalah rehabilitasi mantan tapol-napol. Mudah-mudahan itu bisa disepakati bersama. Ya, terima kasih. Itulah inti daripada pembentukan persaudaraan tapol-napol era Jokowi ini 2014-2019 pada inisiator Pak Hatta Taliwang, Pak Munarman, Pak Eko Sancoyo, Jumhur, kemudian Jenudin Arsad dan Pitung si Jali Pitung, Edi Mulyadi, satu lagi hampir lupa. Itu kita ada 8 orang yang sering merumuskan, ya. Tapi pastinya Egy Sujana yang duluan saya laporkan, super inisiator, ya kan. Terima kasih, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Bapak Dr. Syahganda Nainggolan, MT. Selanjutnya, acara yang paling kita tunggu-tunggu ialah pembacaan Deklarasi Tapol-Napol 2014-2024 oleh Bapak Eko Suryo Sanjojo. Kepadanya disilakan. Saya kira teman-teman inisiator boleh di depan, lalu nanti yang lain, ini kan semua kita deklarator ya. Atau jadi itu punya aturan lain? Begini, karena yang membacakan dipimpin oleh Bang Eko, saya rasa semua berhak untuk berdiri. Jadi semua yang pernah ditahan politik dari 2014 sampai 2024 silakan ke depan. Karena ini akan kita viralkan sampai ke alam akhirat. Ayo semua ke depan. Semua ke depan. Ambil kursi, yang ibu-ibu apa semua kursi. Kita rapi, harus lebih rapi dari gerakannya Bang Sunarko. Pak Sunarko, ayo harus lebih rapi. Ayo yang belum naik, ini Bu Asma Dewi paling lambat. Bu Asma Dewi karena lambat taruh di belakang aja, belakang ini gedung. Ini di belakang ya. Mama, siapa lagi Mama? Mama siapa lagi? Oke, siapa yang pernah merasa ditahan oleh Jokowi? Silakan ke depan. Karena ini adalah suara kita akan menggema sampai ke Istana Negara. Ayo yang di belakang siapa lagi? Bang Beni. Bang Beni sini. Makar satu nih Bang Beni. Ayo siapa lagi yang pernah ditahan? Barusan, mana Barusan? Oke.
Udah siap, ready? Seluruhnya siap gerak. Oke ya, siap. Oke. Teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian saya hormati, sebelum saya bacakan deklarasi, boleh dong saya kasih pantun satu? Boleh ya? Oke. Potong besi pakai gerinda. Disambung 4 di atas tenda. Dirgahayu untuk Indonesia. Sejahtera selalu Republik tercinta. Merdeka! Baik, sekarang izinkan saya bacakan deklarasinya. Bismillahirrahmanirrahim. Bahwa untuk mewujudkan tatanan masyarakat Indonesia yang merdeka, berketuhanan, berdaulat, adil dan makmur berdasarkan Pancasila, sebagaimana termaktub dalam pembukaan UUD 45 hanya dapat dicapai dengan adanya persatuan dan kesatuan seluruh rakyat Indonesia. Bahwa untuk itu, segala bentuk kekuasaan yang mengedepankan pandangan, sikap, serta tindakan yang lebih mengutamakan kepentingan pribadi, keluarga, maupun golongan secara sepihak yang menyebabkan terampasnya kedaulatan rakyat, menambah kesengsaraan rakyat, serta mengancam integrasi bangsa dan negara harus diakhiri. Bahwa terpanggil untuk memberikan dharma bakti dan amal bakti kepada bangsa dan negara Indonesia, maka atas berkat rahmat Allah yang Maha Esa, kami para tahanan politik dekat narapidana politik tahun 2014 sampai 2024 mendeklarasikan berdirinya persaudaraan tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014 sampai 2024 dengan tujuan pertama, sebagai wadah perjuangan untuk mempererat persaudaraan para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014-2024. Kedua, sebagai wadah perjuangan untuk menyatakan pendapat, kebebasan berbicara, serta tetap melakukan perlawanan terhadap praktek-praktek kekuasaan yang otoriter. Ketiga, sebagai wadah perjuangan untuk memperoleh abolisi, amnesti, rehabilitasi bagi para tahanan politik dan narapidana politik tahun 2014-2024, serta menuntut dibebaskannya para tahanan politik dan narapidana politik yang saat ini masih ditahan. Demi tercapainya cita-cita luhur dan mulia tersebut, maka dengan ini persahabatan Tapol dan Napol, persaudaraan Tapol dan Napol 2024 kami deklarasikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi perjuangan kita. Merdeka! Jakarta, 17 Agustus 2024. Inisiator Dr. Syahganda Nainggolan MT, Eko Surosanjaya SMH, Hatta Taliwang, Haji Edi Mulyadi, Muhammad Jumhur Hidayat, Jalih Pitun, Haji Munarman SH, Zainuddin Asyad SIP. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar. Merdeka.